Biar kita semua merasa bahagia hari ini, karena di hari yang sudah Tuhan kuduskan ini, kita semua boleh dipersatukan dan dikumpulkan melalui ibadah online untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita sama-sama mengangkat pujian hari ini Kurasa Bahagia. Karuniakanlah kami semua dengan kesehatan Bapa, terutama di masa pandemi yang masih belum berakhir ini, agar kiranya kami semua Bapa dapat tetap sehat dan dengan sukacita dalam menjalani kehidupan kami. Di atas segalanya Bapa, kami mohon ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi Kak Vera kan udah bilang kalau kita semua harus merasa gembira. Nah, kenapa sih Kak kita itu harus merasa gembira? Karena Tuhan bilang hati yang gembira itu adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena itu, kakak mau ajak adik-adik untuk bergembira bersama-sama. Kita bernyanyi lagu Hati yang Gembira Adalah Obat.
Hukum Taurat untuk kita pada minggu ini diambil dari Titah ke-6. Kita bersama-sama mengucapkannya ya. Titah ke-6. Jangan membunuh. Adik-adik sekolah minggu, tema kita pada minggu hari ini yaitu Tuhan sertaku, sertamu, serta kita semua. Nah, untuk itu Kakak Vera dan Kak Okta dan kakak-kakak yang lainnya mau mengajak adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri dan kita angkat lagu pujian Jalan Serta Yesus. Epistel untuk kita hari ini diambil dari Lukas 3 ayat 7 sampai ayat ke-17. Adik-adik sudah dapat? Kalau gitu, Kakak dan Kak Vera akan membacakan ayat 7 sampai ke-17 secara berganti-gantian. Adik-adik dapat mengikutinya di rumah ya. Lukas 3 ayat 7 sampai 17. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia juga berbuat demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gaji-gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan. Kasih Tuhan Yesus itu kepada kita semua selalu baru setiap hari, semakin mendalam dan semakin besar. Oleh karena itu, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Bertambah-tambah Dalamnya. Bertambah-tambah
sekolah minggu untuk kita pada minggu ini. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali beribadah seperti biasa di channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk berpakaian yang rapi dan selalu menyediakan Alkitab di sampingnya ya adik-adik. Demikian warta sekolah minggu untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan cinta kepada semua anak, tidak peduli warna kulitnya, tidak peduli tinggi badannya. Tuhan mencintai kita semua sama besarnya. Oleh karena itu, kita sama-sama angkat pujian, Yesus cinta semua anak. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, sebentar lagi kita mau merayakan Natal, yaitu kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, di mana pada firman Tuhan pada hari ini kita lihat bagaimana kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini melalui Maria dan Yusuf. Kita lihat bagaimana Maria dan Yusuf dipakai Tuhan untuk membuat rencana Tuhan itu terjadi di tengah-tengah dunia ini. Yang tadinya Maria dan Yusuf masih bertunangan dan hendak melangsungkan pernikahan, tetapi Tuhan mendahului rencana Tuhan melalui mereka, sehingga rencana mereka itu dipercepat walaupun mereka belumlah menikah secara sah pada waktu Tuhan bertemu atau menemui Yusuf di dalam firman Tuhan pada hari ini. Ketika Tuhan menyampaikan rencananya kepada Yusuf, sebenarnya Yusuf merasa ketakutan. Karena apa? Dia merasa bersalah. Tetapi ketakutannya dirubah oleh malaikat Tuhan melalui Roh Tuhan yang ada dalam dirinya,
menerima rencana Tuhan tersebut di dalam dirinya. Dia mau mengesampingkan rencananya dan mendahulukan rencana Tuhan. Dia akhirnya menerima apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepada Yusuf untuk mengambil Maria tunangannya menjadi istrinya, yang mengandung roh Tuhan sebagai roh Tuhan yang akan dilahirkan oleh Maria sebagai Immanuel atau Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat bagaimana kisah ini adalah kisah orang-orang percaya, kisah Maria dan Yusuf yang mau mendahulukan rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupannya agar dunia ini memperoleh keselamatan, agar anak-anak sekolah minggu memperoleh keselamatan melalui kelahiran Kristus Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai penyelamat. Kita lihat Yusuf akhirnya mau mengambil Maria dan sampai waktunya melahirkan Yesus Kristus ke dunia ini, dan yang dinamai Yesus yang Immanuel, yang artinya Tuhan bersama-sama dengan kita. Anak-anak sekolah minggu sekalian, melalui firman Tuhan hari ini kita semua diingatkan, anak-anak sekolah minggu diingatkan bahwa hingga hari ini Tuhan tetap melakukan rencana keselamatan bagi dunia ini, bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan mau menyampaikan firman-Nya kepada anak-anak sekolah minggu, sebuah rencana agar anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman Tuhan dan diajak kepada jalan keselamatan dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menyelamatkan dunia ini. Rencana Tuhan adalah rencana bagaimana kita semua, bagaimana anak-anak sekolah minggu semua mau menerima rencana tersebut dan mau mengesampingkan rencana kita. Seperti pada hari ini kita masih ibadah online. Pasti banyak tawaran-tawaran dalam dunia televisi maupun kita yang memegang HP, tawaran-tawaran tontonan anak-anak atau permainan. Tetapi kita diajak untuk mengesampingkan niat kita untuk menonton film anak-anak atau bermain dan mau beribadah. Ini adalah sebagai bukti bahwa anak-anak menerima rencana Tuhan, yaitu penyelamatan anak-anak sekolah minggu, penyelamatan dunia ini. Kita kesampingkan niat kita, kita kesampingkan kemauan kita dan mewujud nyatakan rencana Tuhan, yaitu rencana keselamatan bagi anak-anak sekolah minggu sekalian. Jadi firman Tuhan hari ini mengajak kita, mengajak anak-anak sekolah minggu mau menerima rencana Tuhan dan mau dibimbing oleh rencana Tuhan tersebut agar kita memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Anak sekolah minggu harus mau setia untuk mendengarkan firman Tuhan, mau setia beribadah kepada Tuhan, mau setia berdoa agar kita boleh beribadah secara tatap muka dan boleh berdoa agar corona yang sudah melanda dunia ini, melanda kita, boleh cepat selesai. Dan memang level tempat kita berada sudah level 1, bisa dikatakan masih ada corona tapi tidak lagi membahayakan. Tetapi anak-anak sekolah minggu tetap diingatkan untuk tetap waspada, waspada bahwa itu masih mengancam kita kalau kita lalai, mengancam kalau kita anggap remeh, mengancam kita kalau kita tidak mau peduli akan protokol kesehatan. Ingat, rencana Tuhan adalah rencana keselamatan bagi kita, bagi dunia ini, bagi anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu, mau mendengarkan firman Tuhan, mau patuh kepada aturan yang berlaku, dan tetap sabar menantikan corona ini cepat berlalu, sehingga kita boleh bersama-sama nanti, boleh bersama-sama beribadah, bertatap muka, dan bernyanyi bersama-sama di rumah Tuhan. Tetap dalam rancangan Tuhan, tetap dalam doa, dan tetaplah dalam bimbingan Tuhan agar kita memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada anak-anak sekolah minggu yang boleh beribadah pada saat ini. Tuhan ingatkan bahwa rencana Tuhan adalah rencana keselamatan bagi dunia ini, bagi kami, bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan ingatkan kami agar kami menerima rencana Tuhan itu
dan kami seturut dengan perintah Tuhan, sehingga keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus boleh kami pegang dan kami boleh mempertahankannya. Terima kasih Allah Bapa, sertai kami Tuhan, sertai anak-anak sekolah minggu Tuhan yang beribadah pada saat ini. Biarlah Tuhan menyertai mereka, membimbing mereka, menjaga mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka tetap dalam keadaan sehat. Kalaupun mereka Tuhan sudah beraktivitas seperti sedia kala dalam protokol kesehatan yang mereka lakukan, biarlah itu Tuhan boleh mereka lakukan dengan kepatuhan kepada Tuhan. Ya Tuhan yang mengasihi, kami berdoa Tuhan agar virus corona ini Tuhan cepat berlalu, sehingga di hari-hari yang akan datang Tuhan kami boleh beribadah dengan tatap muka di rumah Tuhan. Biarlah itu Tuhan boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Sertai orang tua kami, biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan berkat yang melimpah kepada mereka. Terima kasih Allah Bapa, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik pasti pernah menghadapi tantangan kan? Mau itu tantangan yang kecil ataupun tantangan yang besar. Kakak mau kasih tahu kalau adik-adik nggak perlu takut. Kenapa adik-adik nggak perlu takut? Nih, Kak Vera mau kasih tahu alasannya. Karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita semua. Untuk itu kita sama-sama menaikkan lagu pujian, Aku Mau Bertumbuh. Kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.